Tanggal 1 Desember lalu adalah Hari AIDS Dunia. Indonesia ikut memperingatinya karena epidemi AIDS juga terjadi di negeri ini. Data Departemen Kesehatan menyebutkan hingga tahun 2006, diperkirakan 169 hingga 216 ribu orang terinfeksi virus HIV/AIDS. Di provinsi paling ujung timur Indonesia, Papua, diperkirakan ada 11.000 orang yang tertular virus HIV/AIDS. Para penderita mulai dari orang dewasa, remaja, ibu rumah tangga, hingga anak balita. Mulai dari orang biasa hingga para pejabat. Dengan jumlah penduduk yang hanya 2,4 juta jiwa, maka Papua menduduki peringkat teratas dalam kasus dan sebaran virus HIV/AIDS. Pemirsa, seberapa parahkah kasus HIV/AIDS di Papua? Ikutilah Metro Realitas. Nama perempuan ini, Kebena. Umurnya masih tergolong muda, 18 tahun. Kebena sudah terinfeksi virus HIV/AIDS stadium 3. Bayi ini adalah anak kandung Kebena. Namanya Tono. Umurnya belum genap setahun. Tono tidak pernah mendapatkan ASI karena sang ibu terinfeksi HIV/AIDS. Kebena diketahui terinfeksi virus HIV/AIDS ketika duduk di kelas 2 SMA di kampungnya di Puncak Jaya, Papua awal tahun 2006. Pas Suster Siti ke Puncak itu baru saya tahu. Saya mulai hamil itu baru saya tahu. Kok sudah HIV positif, jadi selamatkan anak, bagaimana? Kok harus segera minum obat, jadi sudah ada di Jayapura. Itu baru saya mulai berangkat dari Puncak ke Jayapura. Kini, Kebena tinggal di sebuah rumah singgah yang dikelola Jayapura Support Group atau JSG di kota Abepura, Papua untuk menjalani pengobatan. Kalau selama saya di sini, kalau ada piring kotor, kita cuci. Kalau apa yang kotor, kita pakai yang sapu. Selesai, kalau sewaktu mau minum obat, kita minum obat. Tapi kita harus makan dulu, baru minum obat. Kebena adalah salah satu dari ribuan penduduk Papua yang telah terinfeksi virus HIV/AIDS. Hingga 30 September 2006, tercatat sudah 2.770 orang yang terinfeksi virus yang belum ada obatnya itu. Sebanyak 1.119 diantaranya sudah terkena AIDS. Kalau bagi saya sudah parah. Kenapa parah? Kasus 2.770 yang mendekati 3.000 kasus ini pada akhir tahun ini, dibandingkan dengan jumlah penduduk di Papua yang belum 2,4 juta, kan sudah parah. Hampir tidak ada wilayah di Papua yang bebas dari virus HIV, mulai perkotaan, pesisir, hingga ke pedalaman. Tidak hanya orang dewasa yang terinfeksi, namun juga anak-anak, remaja, hingga ke bayi. Mayoritas kasus HIV/AIDS di Papua terjadi lewat hubungan seks. Ada 6 kasus disebabkan narkoba. Ada satu faktor pendukung yang saya lihat di sini, yaitu perilaku masyarakat di Papua akibat minuman keras. Seperti mau adik kakak, artinya kalau dia sudah dalam keadaan berperilaku risiko akibat mabuk, maka dia akan berperilaku buruk. Karena perilaku seksual saja kita sudah nomor dua dari Jakarta, maka kalau dengan adanya narkoba kita pasti habis, Papua habis. Sejumlah perilaku remaja di Papua diduga ikut mempercepat penyebaran virus HIV/AIDS. Kebena, yang berasal dari Puncak Jaya, memiliki pengalaman bagaimana remaja di tempat asalnya memiliki perilaku yang rentan terhadap penyebaran HIV/AIDS. Kalau macam acara begitu, macam bebas di sana.
Kalau acara bakar batu kah, acara dansa kah di sana macam di sana bilang acara WCC. Jadi kalau kita mau ketemu itu karena orang tua di sana keras, jadi kalau kita mau pacaran begitu tidak bisa di rumah, harus di luar kah di mana ada tempat yang kosong itu baru bisa. Gunawan Ingko Kusumo adalah salah satu orang yang ikut dalam tim survei yang menemukan kasus HIV/AIDS pertama di Papua pada tahun 1992. Gunawan telah memantau penyebaran virus HIV/AIDS di hampir seluruh daerah di Papua. Adat-adat tertentu yang dapat mendorong terjadinya hubungan seks di luar nikah. Contohnya misalnya pada daerah-daerah tertentu di pedalaman mas kawin yang terlalu besar sehingga laki-laki itu tidak bisa kawin secara resmi. Di samping juga ada tradisi yang dikatakan postnatal abstinen. Jadi laki-laki itu harus puasa sampai bayinya ini usia 1-2 tahun. Semalam lagi agak. Kebena adalah salah satu orang yang dulu tidak paham bahayanya HIV/AIDS. Seks bebas telah menjerumuskannya menjadi seorang ibu tanpa suami, juga terinfeksi virus HIV/AIDS. Saya ingin pulang ke kampung karena jangan sampai masyarakat saya lakukan seperti saya begini. Saya harus pulang, ingin sampaikan sama masyarakat saya sendiri.